Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan web app kami yang bernama Debuncit.net dengan link debuncit.verso.app. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Alizan Kudesan dengan NIM 231051128 dan teman-teman saya. Saya Devriza Puterawan dengan NIM 23105111124. Saya Putu Devanagara Narawangsa dengan NIM 23105111129. Saya Kresna Wiratmoko dengan NIM 231051130. Saya Lasen Oktavian Ramdhani dengan NIM 231051131. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Putu. Oke. Oke, jadi ini proyek yang kami buat dengan judul The Buncit Man. Jadi The Buncit Man itu sebuah coffee shop yang berada di Cinere. Dalam membuat proyek ini, kami menggunakan Next.js sebagai untuk frameworknya. Oke, jadi ini proyek kami dengan judul The Buncit Man, sebuah coffee shop yang berada di Cinere. Proyek ini dibuat menggunakan framework Next.js, yaitu framework dari JavaScript. Lalu kami juga menggunakan Prisma sebagai ORM atau sebagai alat untuk komunikasi dengan database. Di proyek ini terdapat fitur homepage, lalu ada show page, ada contact page, lalu ada search page, lalu eh, pengguna juga bisa melakukan user dan juga register, lalu juga terdapat card sidebar. Terima kasih rekan Putu. Yang pertama di homepage ada headernya, ada logo di Budgetman, kemudian ada fitur home, terus ada shop, kontak, search pengguna dan card page. Terus di atas ada pop-up untuk diskon yang bisa dipakai untuk pengguna. Terus di layar utama terdapat uh, tulisan The Buncitman dan di bawahnya ada sedikit deskripsi dari The Buncitman dengan latar belakang kopi. Kemudian selanjutnya di bawahnya terdapat sedikit penjelasan terkait produk yang ada di Buncitman. Yang pertama ada biji kopi dan produk kopi. Kemudian di situ juga ada fitur langsung ke shop dan ke fitur ke kontak us. Mungkin selanjutnya ke bawah lagi ada contoh-contoh dari customer testimoninya yang udah pernah berbelanja di Shipment. Selanjutnya di bawahnya ada bisa ada uh, penjelasan sedikit tentang tim yang berada di Buncitman. Itu ada head barista, ada head barista, pekerja-pekerja yang ada di Buncitman. Kemudian ada eh, bisa disebut hiring pekerjaan di Buncitman, bisa open position juga. Terus di paling bawah juga ada sedikit informasi terkait The Buncitman, ada addressnya itu di mana, terus kontaknya, ada phone, terus email, terus ada sosial media dan about us dan lain-lain. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut. Oke, itu penjelasan mengenai homepage. Jadi tadi di homepage terdapat navigation bar, lalu ada banner untuk menampilkan promo. Lalu di paling bawah akan ada footer. Eh, Komponen-komponen tersebut akan terus ada di setiap page nantinya. Lalu untuk show page akan dilanjutkan oleh Seno. Oke, untuk Shoppage di sini terdapat dua produk yang dijual. Itu ada biji kopi dan juga ada berbagai minuman. Di sini biji kopi ada Arabica, terus juga udah tertera harganya. Ada Robusta, Liberica, Excelsa, dan bawah. Oh ya, ada ini pencarian buat minuman atau biji kopinya. Dan ini menu-menu dari minumannya ada milk coffee, americano, mochaccino, espresso, ada juga harga-harganya. Dan ini kopinya, biji kopinya. Mungkin hanya segitu pada bagian shop page dan selanjutnya akan dijelaskan oleh
Putu mungkin atau yang lain teman-teman. Oke, jadi di Shoppage terdapat eh, dua jenis produk atau dua kategori produk, yaitu ada coffee beans dan juga coffee drinks, di mana coffee drinks itu menjual minuman yang sudah jadi dari biji kopinya. Sedangkan kalau coffee beans itu adalah eh, penjualan biji kopinya. Lalu ketika kita menekan produknya, itu akan muncul tampilan detail mengenai produk yang ditekan. Lalu kita di sini juga bisa menambahkan ke dalam add to cart. Lalu bisa juga membeli secara langsung dengan kita mengatur jumlah eh, barang yang akan kita beli. Tapi untuk melakukan ini, kita harus melakukan login terlebih dahulu. Jika kita tidak melakukan login, maka akan terdapat toaster error. Mungkin untuk selanjutnya, halaman login akan dijelaskan oleh Hera. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan halaman login. Di sini untuk eh, meng-add to cart barang harus login terlebih dahulu seperti yang sudah dijelaskan. Di sini bisa menggunakan email atau password. Jika belum memiliki email atau password yang didaftarkan, itu bisa sign up terlebih dahulu. Di bagian register ini bisa menyantumkan username, email, nomor telepon, password, dan confirm password. Kemudian sign up. Di sini kita coba email, nomor telepon, password, Putu Rifananggana misalnya. Oke, passwordnya misalnya encrypted ya, tidak terlihat. Kemudian jika sudah kita pencet sign up. Maaf, salah dikit. Oke, di bagian register ataupun login, ini sudah tercantum di dalam database. Jadi ketika ini menggunakan ZOT, yaitu ketika pengguna tidak eh, menginputkan sesuai kriteria yang telah ditentukan, akan terdapat pesan error atau misalnya pengguna tidak menginputkan nama, maka terdapat kesalahan error. Lalu untuk email juga terdapat kesalahan error dan misalnya misalnya pengguna memasukkan password yang tidak sama dengan confirm password, maka terdapat pesan error juga password do not match. Silakan lanjutkan. Oke, jika sudah, kita bisa langsung sign up. Lalu kita coba login dengan email yang tadi sudah didaftarkan. Oke, kita klik sign in. Nah, jika sudah sign in, baru kita bisa meng-add to cart barang yang ingin kita beli. Oke, oke. Setelah sign in, maka pengguna dapat melihat nama namanya sendiri atau username yang tadi telah dibuat. Lalu pengguna juga bisa masuk ke halaman orders atau nanti di mana akan melakukan checkout. Lalu pengguna juga bisa melakukan eh, untuk melihat histori dari pembelian pembelian yang telah dilakukan. Selanjutnya untuk halaman kontak akan dilanjutkan oleh Kresno. Halaman kontak. Oke, selanjutnya ada page kontak. Di page kontak ini terdapat logo dari The Bucitman sendiri. Eh, Lebih tepatnya di page ini lebih mengedepankan identitas dari The Bucitman. Di sini ada tulisan Discover the Budget Man, your destination for premium coffee experience. Mungkin terus ke bawahnya ada eh, kontak person untuk the Budget Man-nya sendiri. Itu ada emailnya, ada nomor teleponnya, terus juga ada lokasi dari the Budget Man. Oke, untuk selanjutnya di project ini juga terdapat fitur search. Jadi kita bisa mencari eh, baik biji kopi ataupun minuman yang sudah jadi. Jadi misalnya kita mengetik Arabica, maka dari sini akan keluar hasil dari untuk pencarian dari Arabica.
Jika memang pengguna tidak mengetahui apa saja produk yang ada di Dukunjitmen, pengguna bisa mencari mulai dari A, nanti dari database akan mengeluarkan yang berkaitan dengan huruf A, seperti ada Avogadro, Americano, Arabica, dengan tidak diurutkan berdasarkan kategori, seperti itu. Lalu tadi setelah pengguna login, pengguna dapat melakukan add to cart, di mana add to cart ini berfungsi sebagai untuk memasukkan produk ke dalam sidecar. Lalu eh, ketika ditekan, akan maka produk akan ditaruh ke dalam cart sesuai dengan kuantiti yang telah diisi di bagian sini. Lalu ketika pengguna menekan buy now, pengguna akan langsung diarahkan ke bagian checkout details, di mana ini sebagai tempat untuk kita melakukan checkout. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Aliza. Oke, selanjutnya di bagian checkout ini, pertama-tama ketika pengguna belum pernah menambahkan alamat atau belum pernah memesan di Kebun Citmen, pengguna diharuskan untuk mengisi untuk pengguna diharuskan untuk menambahkan lokasi baru untuk untuk pengiriman. Contohnya sini bisa dilihat ada nama, nomor telepon, nama jalan, kota, provinsi, dan negara, dan postcode. Dari sini ketika kita sudah selesai menginput new address yang kita inginkan, kita bisa save alamat kita dari ini dan akan terlihat di bagian atas. Seperti yang bisa dilihat, alamat pengiriman dan nama dan nomor telepon sudah bisa terlihat dan sudah terinput ke dalam pemesanan. Lalu di bawahnya ada list untuk pesanan apa apa saja produk yang sudah kita pilih untuk kita check out. Sebelum kita check out, kita diberikan opsi untuk kembali ke shop karena jika pengguna ingin menambah produk. Lalu jika pengguna ingin langsung men-check out produk, akan diberikan opsi GoSend atau JNE untuk opsi pengiriman. Lalu akan terlihat di delivery details ada subtotal produk dan subtotal pengiriman. Lalu ada tombol checkout untuk pengguna langsung men-check out produk yang diinginkan. Contohnya seperti ini. Dapat dilihat produk kan ada dapat dilihat opsi pemilihan pembayaran seperti e-wallet atau QR payment dalam website tersebut. Di sini kita akan mencoba pembayaran QR. Untuk sekedar informasi, ini hanya untuk testing, jadi ini sudah dapat menunjukkan bahwa website kami berhasil untuk bekerja. Seperti lihat di sini ada kode seperti tadi. Terdapat dua cara untuk masuk ke dalam checkout details, yaitu kita bisa melalui cart sidebar, di mana ada tombol project to checkout. Jadi ketika pengguna melakukan checkout dan menekan tombol ini, maka pengguna akan tetap diarahkan ke halaman checkout details. Akan tetapi, ketika pengguna telah melakukan project to checkout, maka item yang ada di cart itu akan hilang. Lalu pengguna juga bisa melihat hasil history yang sudah diberikan. Terdapat seperti Arabica sebelumnya saya pernah mencobanya, melakukan pembayaran dengan ShopeePay, terus
dengan totalnya 120.000, lalu ada statusnya sudah dibayar ataupun masih belum dibayar. Lalu di sini juga terdapat fitur filter, yaitu bisa melihat status paid ataupun settled, di mana settled ini berfungsi sebagai yang belum dibayar, seperti itu. Terdapat juga kita bisa melihat halaman payment method yang kita lakukan seperti Shopee Pay ataupun yang lainnya. Baik, sekian dari presentasi project web app kami. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat mendapatkan ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.